Shalom. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita sebentar akan masuk dalam ibadah kita hari Sabtu ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami masih boleh dapat untuk berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini bukan gagah perkasa kami, melainkan kasih karunia-Mu yang besar yang mengumpulkan kami di tempat ini. Dan kami percaya Bapa, ada satu rencana-Mu Tuhan Yesus untuk kami berada di tempat ini bersama-sama. Dan Bapa, beri kami semua di sini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir. Dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, terima kasih atas semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus di sore hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sama-sama kita mau katakan amin, 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 haleluya. Siapkan setiap hatimu. Kita mau sembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja dan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama. Sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji nuhitamu. Oh, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, kami puja dan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus, kami puja dan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan.
sama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji untuk hidupmu, sembah Kau. Sembah dan puji untuk hidupmu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji. Kami mau sembah Kau Tuhan. Oh, Tuhanmu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Engkau Raja, Engkau Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh, terpuji namamu, terbesar karyamu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh iya, iya. Shiralabayarabashane, Kiralabayarabashakaralabayarabu. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus, di tempat ini, sekarang ini. Oh, haleluya. Engkau besar. Terima kasih Bapa buat segalanya. Oh, ah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama kata, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah.
sembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Semua sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Oh, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Cuma sendiri katakan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi, oh, ku agungkan Yesus Raja. Oh, berkuasa dan layak di. Lebih sungguh lagi, ku agungkan, ku agungkan. Oh, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sama-sama katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Semua bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Yesus, Kau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus menyanyikan, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Bapa. Hanya Engkau yang kami hormati Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau terus menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sore hari ini. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Haleluya. Oh, hamba-Nya sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Di depan dong Bung. Depan dong. Depan udah ada warna-warni. Sudah ada warna-warni. Haleluya. Macet ya Bung ya. Kami mau kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua syukur bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh ya, ya. Sekali lagi sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi hidup, Allah yang memeliharaku. Lagi, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, yuk, kecaplah setia Tuhan. Lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi, syukur bagi-Mu
sendiri katakan. Sekali lagi. Sekali lagi jemaat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi yuk. Syukur. Allah yang memelihara. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang selalu melihara setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Bapa, hamba yang sudah di tengah-tengah kita, sebentar kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan. Oh, Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, oh, oh. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
lebih sungguh lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan. Sama-sama sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, mau seperti-Mu. Kami udah hamba-Nya, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan hadir untuk memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih hadir bersama kami. Buat sesuatu sore ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami sore ini. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, maka perkara besar akan Engkau nyatakan kepada setiap kami. Apapun persoalanmu, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Haleluya. Tuhan urapi kami semua. Tuhan sudah urapi hamba-hamba-Mu dalam memandu kami dalam pujian penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Saatnya juga Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati. Berbicara kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk dilawat oleh Tuhan sore ini. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Pendeta Dedi yang kembali mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua.
Apa kabar saudara? Dahsyat. Luar biasa tentunya saudara-saudara sekalian. Nah, iya. Haleluya. Nah, itu dia. Ini baru mantap. Ya saudara-saudara, saudara pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tentunya. Semua kita pasti mendengarkan kebenaran ini. Apa itu? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Nah, hari ini saya akan lebih tajam sedikit untuk menyampaikan lebih daripada apa yang saya sampaikan atau kemukakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahwa doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi lebih daripada itu, doa orang yang benar bisa merubah keputusan Tuhan. Nah, saudara percaya itu enggak? Maksudnya apa sih Pak? Bisa merubah keputusannya Tuhan? Begini, Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang sudah bersabda, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan perkataan Tuhan itu. Tapi Tuhan juga bisa merubah keputusan itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita semua yang percaya dan berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan hebat Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang sudah berfirman dan tidak bisa lagi diganggu gugat firman Tuhan itu. Tetapi Tuhan bisa merubah keputusan itu. Oleh karena apa? Ada kita yang berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kita mau belajar. Gak usah panjang-panjang saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 38. Ya, ada di situ tentunya. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Tidak terlalu panjang ini ayat. Mari kita baca ayat 1 sama-sama, ayat 2 sama-sama sampai dengan ayat yang kelima. 3, 4. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Terus lalu datanglah Nabi Yesaya. Naikin dikit. Saya belum hafal ini firman. Jadi ayat 6 aja. Ya. Satu dulu. Oke. Ini karena semua juga lihat di sini kan, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Satu dulu. Itu dia. Jadi Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya apa? Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini firman Tuhan kepada Hizkia lewat perantaraan seorang nabi besar yang bernama Yesaya. 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah apa? Dinding dan ia berdoa. Terus kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Betul ya? Ya, dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Terus, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang usiamu, hidupmu 15 tahun lagi. Ini dahsyat nih. Satu ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya. Semua kita tahu bahwa Yesaya itu nabi besar dalam Alkitab. Selain Yehezkel, selain Daniel, Yesaya termasuk nabi besar dalam Alkitab. Satu ketika dia diperintahkan Tuhan begini, yes, kamu sampaikan pesanku ya. Ini firman Tuhan kepada seorang raja yang bernama Hizkia. Apa pesannya Tuhan?
kamu sampaikan kepada Tuhan, kamu sampaikan kepada Hizkia, apa pesan itu? Bilang kepada Hizkia, Hizkia kamu sampaikan pesan ini kepada keluargamu, bahwa kamu mati. Wah ini dahsyat nih kan. Pesannya enggak tanggung-tanggung, mati. Coba kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu ketika Tuhan berfirman kepada hambanya yang bernama Matius Pati Nasrani. Terus dia sampaikan apa Tuhan? Sampaikan kepada hambanya, Dedi Winokan. Gitu kan. Ini contoh saja. Terus apa katanya? Kamu sampaikan dah, pokoknya ini Tuhan sudah berfirman. Sampaikan ini kepada dia. Saya datang kepada Pak Dedi gini, Dad, ini Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Kamu sampaikan kepada istrimu bahwa kamu mati. Waduh, kalau seandainya dapat pesan kayak begini, kira-kira nih Pak, Bu, saudara-saudara sekalian, apa tanggapan saudara terhadap saya? Aneh. Bisa. Apalagi? Ngomel. Apalagi so suci ini pendeta. Iya kan? Pendeta yang baik itu, Dad, kamu pasti diberkati Tuhan. Itu pendeta yang bagus, pendeta yang mantap, yang laku akhir-akhir ini. Gitu kan? Kalau pendeta yang bilang kamu mati, kamu terkutuk, nah ini gak laku. Yang kayak gitu-gitu kurang begitu laku, saudara-saudara sekalian. Nah saudara bisa bayangkan, saya sampaikan ini kepada Pak Dedi gini, dan kamu sampaikan kepada istrimu bahwa kamu mati. Ini vonis Tuhan loh. Ini vonis Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia sampaikan kepada Hizkia, Yesaya kamu sampaikan kepada raja yang bernama Hizkia, kamu mati, tidak bisa sembuh lagi. Kamu sampaikan ini pesan kepada keluargamu bahwa kamu mati. Saya mau tanya kepada saudara, sesuai dengan apa yang saudara bacakan tadi, dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan 5, Yesaya itu, Hizkia itu dalam keadaan berdosa atau benar? Taunya dari mana? Ayat 3. Nah ayo kita baca sebentar, saudara-saudara sekalian. Ayat 3. Gitu. Klik, nyalain aja Alkitab, nggak apa-apa. Takut mahal kah bayar? Mari kita baca. Ia berkata apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa apa? Aku hidup di hadapanmu dengan apa? Dia setia. Yang kedua, tulus hati. Yang ketiga, melakukan apa yang baik di matamu. Berarti Hizkia ini dalam keadaan yang oke banget. Hizkia dalam keadaan yang mantap banget, suci banget, kudus banget, setia banget, tulus banget. Tapi kok kenapa Tuhan perintahkan ini kepada Hizkia lewat seorang nabi besar yang bernama Yesaya? Kamu sampaikan ini kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu dia mendengarkan berita yang dahsyat itu? Ayat yang ketiga. Ayo ini dia. Turunin dulu dikit. Ya. Ia bertiga. Dua. Ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan apa? Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Maka tadi saya bilang, doa orang yang benar itu bukan saja besar kuasanya, tapi dia bisa merubah keputusannya Allah. Tuhan yang sudah berfirman kepada Hizkia, tapi Tuhan bisa rubah keputusan itu. Oleh karena apa? Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan terbukti dia mati enggak? Enggak. Ayat 5 berkata bahwa apa? Tuhan mendengarkan doanya dan usianya diperpanjang berapa tahun lagi? Hebat bukan? Doa orang benar itu luar biasa kalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu bisa merubah keputusannya Allah. Jadi Allah yang memvonis tadinya dia mati, enggak jadi. Kenapa? Oleh karena Hizkia berdoa dengan luar biasa kepada Tuhan. Apa masalahmu? Kalau masih divonis sama dokter berkata, anakmu yang terlibat dengan narkoba ini sudah 3 bulan lagi akan meninggal. Itu baru keputusan dokter. Bisa nggak dirubah? Orang Tuhan saja berfirman bisa dirubah loh. Apalagi keputusan manusia bisa dirubah. Asal apa? Kita mengerti rahasia doa yang sesungguhnya.
Katakan amin. Harus berdoa. Om Yakob Nawai punya gereja besar yang sekarang sudah almarhum di Kelapa Gading. Kalau saudara masuk gerejanya, itu logonya sederhana banget. Dia cuma tulis begini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, tidak berdoa. Kalau saya suruh pilih, saudara pilih yang mana? Banyak berdoa, banyak berkat. Kenyataannya tidak berdoa, banyak berkat, kan gitu. Saudara-saudara maunya banyak berkat, tapi tidak mau berdoa. Ini tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Ini tidak mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah mau mendengarkan doa kita? Wong kita sendiri tidak pernah berdoa. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara sekalian, kalau masalah doa, ibadah, pujian, penyembahan, itu harga mati harus kita lakukan setiap hari, saudara-saudara sekalian. Saudara ingat seorang nabi enggak yang bernama Nabi Yunus? Ingat enggak dalam Yunus pasal 3? Itu dia berfirman kepada Yunus gini, kamu sampaikan perintahku ya kepada rakyat Niniwe. Dalam 40 hari kalau kamu tidak bertobat, aku akan menjungkir balikan kota ini. Dalam Yunus pasal 3 itu. Itu Tuhan yang berfirman loh. Tapi pada waktu pasal yang ke-10, 11, 12, Tuhan berfirman begini, aku menyesal dengan ucapanku sendiri. Luar biasa enggak? Tuhan yang berfirman, hancur, menjungkir balikan kota ini. Tapi ada rakyat Niniwe yang berdoa, yang tinggalkan kejahatan, yang berpuasa kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, aku menyesal dengan ucapanku. Berarti Tuhan tidak jadi hukum Tuhan tidak jadi hukum kota Niniwe. Dan sampai saat ini masih terjadi hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, saya cuma hanya sampaikan satu hal kepada saudara. Berdoa. Amin saudara. Cuma berdoa doang. Berdoa. Banyak-banyak berdoa. Apapun masalahmu, berdoa. Pasti Tuhan dengarkan doa kita. Bro. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Terus, dia tak jauh. Dia hanya apa? Dia hanya sejauh. Kurang tinggi ya? Kiri kali bro ya. Ada di tengah-tengah WL yang ternama jadi agak kaku-kaku nyanyinya sekarang. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri diri. Percaya, dia tak jauh dari kata, dia hanya sejauh doa. Hanya dengan doa bisa merubah keputusan Tuhan. Hanya dengan doa Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Hanya dengan doa Tuhan bisa memberikan mujizat-mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Makanya doa itu harus tulus, doa itu harus serius, doa itu harus kudus. Saudara-saudara sekalian, jangan dibuat-buat doa itu, tulus saja. Sekarang ini orang berdoanya dibuat-buat, Tuhan dibilang Tuhan. Tuhan, tolong dibilang colong. Tuntun dibilang cuncun. Jadi Tuhan, colong, cuncun. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang copet lu. Nggak usah dibuat-buat. Tulus-tulus saja. Pasti Tuhan dengarkan doa kita kok. Amin. Beberapa waktu yang lalu kan saya kasih ilustrasi ringan kepada kita. Anak-anak muda ya, kalau hidupmu benar, kalau engkau mengerti rahasia doa, kadang-kadang nggak usah perlu doa yang utama. Cuma begini doang. Itu doang. Cuma gitu doang. Tuhan tahu loh, kau mau kawin kan? Ingin kawin kan? Ibu-ibu cuma menangis doang. Cuma berdoa singkat doang, Tuhan tahu, aku tahu
Kenapa? Ya itu karena Tuhan mengerti air mata, bahasa air mata kita. Saudara ini serius ini, saudara-saudara sekalian. Tuhan pasti buat sesuatu yang luar biasa kepada kita kalau kita mengerti rahasia doa itu. Waktu kita sama-sama melayani di gereja dulu, saudara-saudara sekalian, waktu istri saya divonis waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saya dalam keadaan menangis dan berdoa loh. Itu pada waktu saya ingat banget, saya sedang WL di sebuah gereja besar yang kapasitasnya 1.500 sampai 2.000. Itu 20 tahun yang lalu, besar sekali bukan? Di Jakarta Theater. Saya sedang WL dan ada seorang koordinator berkata begini, istrimu koma, saat ini istrimu koma, istrimu sedang sakit parah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya berseru saja, hanya berdoa saja. Saya mau tinggalkan pelayanan juga nggak bisa. Pas amin saya langsung lari ke rumah sakit Pavilium Kartika, Gatot Subroto, RSPAD. Dan saya cuma hanya bisa melihat begitu aja. Saya mau ngomong apa dalam keadaan seperti itu? Hanya berdoa saja, berdoa saja. Dan memang doa orang benar itu luar biasa kuasanya. Amin. Saya pikir dia meninggal. Secara pikiran saya dia selesai. Karena memang sudah tidak ada harapan. Masuk ICU, keluar lagi perawatan, ICU kedua, keluar lagi perawatan, sampai ICU yang ketiga. Dan makanan sudah tidak bisa menerima lagi. Semuanya masuk lewat apa? Hanya lewat jarum infus dari sini. 3 kali. Itu rasanya udah gak ada harapan loh saudara. Secara manusia udah mustahil. Gak mungkin aja. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mendengarkan doa-doa seruan kita. Makanya doa gak usah perlu macam-macam, tulus saja. Dan ternyata juga Tuhan memang hebat kok. Tuhan memang dahsyat loh saudara-saudara sekalian. Tuhan memang luar biasa kok. Doa, 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 dan doa. Dan dia mendengarkan doa kita. Vonis dokter sudah selesai. Tapi kalau Tuhan mau bilang segala sesuatu bisa Tuhan lakukan. Mau bikin apa itu dokter? Nggak bisa. Dia bilang kalaupun ini terjadi, waduh ini mujizat ini. Dia bilang, waduh bisa terjadi kayak gini, ya bisa. Bisa. Ulang dokter bilang begini, 6 bulan harus diterapi dulu sedemikian rupa, baru bisa jalan dengan sempurna. Cuma 2 minggu loh saudara. Cuma 2 minggu lari melayani sekarang bersama-sama dengan saya. Dan sampai saat ini sehat-sehat terus. Kalaupun sakit itu cuma karena batuk pilek doang. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu memang luar biasa. Amin saudara. Coba bayangkan kalau pada waktu itu meninggal. Kita kawin lagi. Saudara-saudara sekalian, itu kan senior-senior saya, pendeta-pendeta senior dari daerah itu kan, saudara-saudara sekalian datang kepada saya dan berkata kepada saya gini, kamu kuat ya, kamu kuat ya. Dalam hati saya, kuat pala lo gak hadapin. Kita kan kadang-kadang kayak gitu kan, kalau saudara punya masalah, hamba Tuhan datang, kuat ya. Sama, kita juga begitu. Kita mau bilang apa lagi kalau kayak gitu? Andalkan Tuhan ya, kuat ya. Cuma dalam hati saya emang kuat pala lu gak hadapin. Makanya saya sudah menghadapi kayak gitu, saya berani untuk menyampaikan ini kepada saudara. Saudara-saudara sekalian, dia datang, pendeta Iswandi, pendeta Andreas, orang-orang sudah tua, sekarang sudah banyak almarhum. Saudara-saudara, dia bilang duduk situ, kita doakan. Doakan. Dia bilang amin, amin. Tuhan berikan mujizat, amin, amin. Aduh. Dan ada satu kata yang membuat saya tuh mau kaget, mau ketawa tapi tidak bisa, karena dalam suasana doa. Dia bilang gini, aku cabut roh duda. Apa maksudnya? Cabut roh duda. Oh baru saya ngerti, kalau cabut roh duda berarti istriku gak meninggal. Kalau istriku meninggal, aku jadi duda. Jadi roh itu harus dicabut. Jadi akhirnya, yang puji Tuhan loh, sampai saat ini sehat loh. Waduh, itu karena apa? Yang saya bilang tadi, doa orang yang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Vonis dokter sudah selesai. Vonis dokter sudah selesai, tapi saya lebih percaya vonis Tuhan. Tuhan aja bisa memvonisnya, bisa angkat kok, apalagi dokter. Dan saya percaya doa kita sungguh-sungguh akan didengar oleh Tuhan. Bukan saya didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Kenapa Niniwe tidak dihancurkan oleh Tuhan? Kenapa? Karena mereka berdoa.
dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti saudara pulang baca Yunus pasal 3. Saudara pelajari di situ, bagus sekali. Tadinya itu vonis hancur, jungkir balikan itu hancur. Nggak bisa, siapapun yang bisa tahan. Orang Tuhan vonis kok. Tapi karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang gini, aku menyesal dengan ucapanku sendiri. Sama dengan peristiwa Hizkia ini, pada waktu harusnya mati, mereka berdoa. Hizkia berdoa, tidak ada jalan lain. Berdoa. Dan toh akhirnya nggak mati kok. Apa? Diperpanjang usianya, bonus 15 tahun, saudara-saudara sekalian. Amin. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Berdoa. Amin, saudara. Berdoa. Jadi adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, aduh masih umur 26 saja sudah khawatir. Nggak usah khawatir. Belanda masih jauh. Sudah 30 tahun gimana, Kak, Om? Nggak usah khawatir, berdoa saja. Apalagi perempuan, ini sudah 35 tahun nih, gimana ya? Berdoa. 37 gimana, Om? Diskon dikit lah. Diskon dikit. Nggak boleh ya, saudara. Tapi udah 40 tahun gimana nih? Cuci gudang, siapa aja boleh. Nggak boleh lah, saudara-saudara sekalian. Nggak boleh. Apapun yang terjadi kita tetap percaya Tuhan. Tuhan sanggup untuk dapat memulihkan keadaan kita. Amin, saudara. Ada satu anak muda datang kepada pendetanya. Nah, anak muda ini laki-laki. Terus kalau ukuran keren gitu, enggak terlalu keren-keren banget. Standar lah. Wajahnya standar banget. Kalau pakai angka dari 1 sampai 10, mungkin 4 kali ya. Wajahnya itu standar sekali. Saya sama pendeta Dedi lebih keren kita ya. Ini cuma ilustrasi aja. 4 lah. Terus dia datang kepada pendetanya, dia berkata gini, Pak Pendeta tolong dong doain saya. Tolong dong begini saya, pokoknya gimana apa yang saya bisa lakukan ya. Dia tanya, pendeta tanya kepada dia, kamu apa? Saya minta jodoh dong. Terus jodohmu gimana? Kamu minta model kayak apa? Gila, dia bilang gini, saya minta kayak Dian Sastro. Kan gila, cuma fasilitas 4, minta yang kayak 8-9 gitu, saudara-saudara sekalian. Dia minta kayak Dian Sastro. Ini pendeta juga nggak kalah set juga. Pendeta bilang, gimana caranya ya? Supaya ini orang gak tersinggung ya. Terus pendetanya bilang gini, oh gini aja dah, kamu laksanakan 3B. Apa itu Pak? B yang pertama apa ya? Dia bilang, berdoa. Oh, Pak masalah berdoa saya tiap hari berdoa, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Pendetanya bingung, kalau gitu kamu gagal mungkin dalam B yang kedua. Apa itu? Berpuasa. Pak masalah puasa, saya juga berpuasa, Senin Kamis saya berpuasa 1 minggu itu 2 kali Pak. Oh ini pasti yang ketiga kamu pasti gagal di situ. Apa B yang ketiga? Bercerminlah. Maksudnya kamu bercermin, wajahmu itu pas-pasan. Jadi mintanya nggak usah tinggi-tinggi banget, gitu saudara-saudara sekalian. Ya kalau memang standar-standar banget, ya mintanya standar-standar juga, gitu saudara-saudara sekalian. Terkecuali saya, mukanya pas-pasan, dapat istri yang luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Doa orang yang benar bila yakin doakan besar kuasanya. Amin saudara. Jadi berdoa ya Pak. Terus Pak, kapan kita berdoa? Yang paling bagus itu berdoanya pagi hari loh. Makanya saudara harus punya jam doa pagi hari. Saya berteman dengan Pastor Dedi setiap pagi loh. Saudara bisa cek handphonenya Pak Pastor Dedi. Jam 4:30 saya mesti kirim renungan buat beliau. 4:30, karena jam 5 itu harga mati saya untuk berdoa. Dan itu sudah bertahun-tahun saya laksanakan itu. Terkecuali mencapek banget, sampai ketiduran gimana-gimana, itu kadang-kadang jam 5 lewat kadang. Tapi jarang sekali, saya kirim setiap firman yang Tuhan kasih kepada untuk beliau. Jam 4:30, jam 5 tank, udah gak bisa bikin apa, berdoa saja. Berdoa saja. Udah nanti masalah Tuhan bagaimana cara Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong kita, pasti itu. Amin saudara. Aduh, kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha, teman kita juga. Saya ketemu di Sentul, dia punya pabriknya cukup besar. Dia undang saya untuk makan siang, saudara-saudara sekalian. Ya saya datang di pabriknya, kita makan siang. Makan siang terus dia ngomong, Tuhan itu dahsyat ya.
Dia curhat buat saya. Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat? Kamu tahu enggak? Kita ngomong kadang-kadang pakai gue lu. Lu tahu enggak? Lu tahu enggak omset gue sebelum Covid? Lu tahu enggak berapa duit satu bulan? 30 M. Hah? 30 M satu bulan. Terus sekarang setelah Covid, Tuhan hajar benar-benar loh. Sampai berapa kau punya penghasilan satu bulan? Tinggal 20 juta. Bagaimana enggak stres? Satu bulan 30 M. Terus apa? 20 juta. Covid itu dihajar habis-habisan. Sampai tinggal 20 juta. Karyawannya bisa 120, 130 orang. Habis semua. Sampai tinggal 12, 15 sampai 20 orang. Terus apa yang kamu laksanakan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma hanya berdoa, berharap pada Tuhan. Dan memang Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terus sekarang kamu gimana? Sudah mulai membaik. Sekarang saya tanya dia, omsetmu sekarang berapa? Dia sudah mulai mencapai hampir sampai ke 100 juta. Sudah mulai Tuhan pulihkan. Tuhan sudah mulai pulihkan. Waduh, kita bisa lihat. Kalau seandainya pada waktu itu dia lari daripada Tuhan dan dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak berdoa, jadi apa itu perusahaan? Jadi apa itu pabrik? Tapi karena dia setia berdoa, sekarang Tuhan mulai pulihkan dia lagi. Sudah mulai 100 juta, nyaris hampir 150. Dan saya katakan kepada dia, mau berdoa aja. Berdoa dan mengandalkan Tuhan aja. Berdoa dan mengandalkan Tuhan aja. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Ini proses ujianmu, ini nilai ujian kehidupanmu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaannya. Aduh, orang bisa stres loh. 30 M satu bulan, terus tinggal 20 juta. Aduh, kalau saya bilang buat dia, saya nggak sanggup. Memang Tuhan pakai kamu di situ. Saya, waktu Covid juga nggak punya apa-apa, nggak bisa kontak kemana-mana, saudara-saudara sekalian. Satu kali itu baru puji Tuhan. Aduh, saudara-saudara sekalian. Covid kan kita semua online, nggak bisa kemana-mana, tutup, nggak bisa apa-apa. Siapa yang bisa tahan? Nggak ada yang bisa tahan. Tapi karena kita berdoa, bisa dilewatkan semua. Amin, saudara. Ini Covid masih 3 tahun ya, kita masih bisa dijaga Tuhan loh. Percayakan saudara bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Tuhan memelihara kita kok. 3 tahun. Di gereja-gereja manapun saya sering kali bilang, masih setia enggak dengan Tuhan? Covid sudah 3 tahun, kamu masih setia? Kalau nanti Covid sampai 4 tahun, kamu setia enggak? Amin. 5 tahun? Amin. 10 tahun? Aminnya mulai kendor. Nah, boleh begitu, apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap memelihara kita, tetap berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang terjadi, tetap ingat ini, berdoa, dan berdoa. Yang terakhir, yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia, ayat yang ketiga, coba klik sebentar. Ini kita baca sekali lagi. 3-4, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ini yang dilakukan. Apa katanya? Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini tidak mudah ini loh, saudara. Yang pertama dia lakukan doa, tapi yang kedua dia bisa menangis. Dia tidak menyalahkan siapa. Dia nggak bisa menyalahkan siapa. Dia nggak bisa menyalahkan istri, nggak bisa. Dia cuma hanya menangis dan berdoa. Itu dengan sangat tadi Alkitab bilang. Dengan sangat ini berarti histeris, benar bukan? Dia sangat, Tuhan tolong saya. Kalau seandainya saya meninggal gimana Tuhan? Dia cuma lapor pada Tuhan. Seakan-akan dia mau ngomong gini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Kalau saya meninggal gimana dengan istriku? Mungkin dia kawin lagi, aku nggak tahan. Iya, Tuhan dengarkan. Makanya kalau menangis dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menangis dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab bilang air matamu tertampung dalam kirbatnya Allah. Amin, saudara. Ini saja yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam waktu yang singkat ini. Kenapa Hizkia bisa diperpanjang usianya 15 tahun lagi? Yang pertama, karena ia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut menangis di hadapan Tuhan. Orang bilang cengeng banget, enggak apa-apa, biarkan saja. Biarin saja, itu urusanmu dengan Tuhan. Kalau menyembah Tuhan, menyentuh hati Tuhan, saudara-saudara sekalian, air matamu tertetes, enggak apa-apa. Enggak usah malu dengan sekelilingmu, enggak usah malu dengan kiri dan kananmu.
Ayo Tuhan mendengarkan kita. Tuhan dengarkan doa kita. Dan Tuhan dengarkan melihat air mata kita. Ini saya percaya banget, ini Yesaya juga stres loh. Waktu Tuhan berfirman kepada Yesaya, pertama, apa Tuhan? Kasih tahu kepada dia, mati. Waduh, enggak enak. Ini ke ayat yang keempat kan dia panggil lagi Yesaya. Coba klik ayat yang keempat. Ayat yang keempat, klik lagi. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Tuhan apa lagi yang saya mau sampaikan ini kepada Hizkia? Pertama tadi kamu sudah sampaikan, ini berita yang tidak enak, ini bukan berita sukacita, ini berita duka cita. Sekarang Tuhan mengatakan, kamu firmankan ini kembali kepada Yesaya. Apa Tuhan, ini benar-benar apa Tuhan? Ini firmannya kepada Yesaya, kepada Hizkia, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, doanya tidak sia-sia. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang usiamu. Berapa tahun? Tapi kalau saudara lakukan dengan tulus, saya yakin, saya percaya, saudara pasti didengar doanya oleh Tuhan. Punya waktu untuk berdoa, Pak. Punya waktu untuk berdoa, Bu. Kadang-kadang kita malu dengan orang-orang tetangga kita. Sampai jidatnya sampai hitam-hitam. Mereka luar biasa. Kita itu kadang-kadang ya nggak sopan kalau datang ke gereja. Mereka luar biasa. Sebelum masuk menyembah Allahnya, mereka cuci muka. Mereka cuci muka, cuci kuping, cuci kaki. Kita kadang-kadang jorok banget dalam ibadah. Kadang-kadang berdoa, makan permen, ngupil senaknya. Terus habis ngupil, teng gitu. Aduh, nggak sopan kadang-kadang kita, saudara-saudara sekalian. Ayo kita sopan di hadirat. Kita ini harus sopan karena dia ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Punya waktu untuk Tuhan. Kalau saudara berkata kepada saya, Pak, saya kan siang tidak bisa berdoa, Pak. Iya pagi. Iya pagi itu waktu yang paling tepat untuk kamu berdoa. Sebelum melaksanakan aktivitasmu, berdoalah di pagi hari. Kalau pagi hari tidak bisa, saya percaya siang juga sulit saudara bisa berdoa. Tapi oke lah, kalau pagi tidak bisa, oke siang saudara berdoa. Tapi kalau saudara berkata kepada saya, Pak kan siang saya kerja, oke sore berdoa. Sore kan saya pulang kerja capek, Pak. Oke, malam. Tapi malam kan sinetron, Pak. Mati aja lu. Jadi orang Kristen model kayak apa nggak punya waktu untuk berdoa. Harusnya kita punya waktu untuk berdoa, saudara-saudara sekalian. Dan doa bukan hanya sekedar doa makan kita doa, doa mau pergi kita doa, mau tidur kita doa. Bukan itu yang Tuhan maksudkan di sini, saudara-saudara. Tapi punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Saudara, orang yang suka berdoa ya, mungkin dia bisa berbuat dosa, tapi rasanya sulit untuk berbuat dosa. Perhatikan ini. Pada waktu engkau punya waktu berkomitmen dengan Tuhan, kelihatannya mungkin engkau bisa berbuat dosa, tapi rasanya mustahil. Kalau seandainya engkau ada di hadirat Tuhan, engkau melakukan dosa dan kenajisan, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena engkau berjumpa dengan Bapa Sorgawi. Amin, saudara. Kuatkan iman percaya saudara. Tetap berdoa. Dan saya percaya kalau saudara terus berdoa sampai kapanpun, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sampai berjumpa pada program selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Meskipun saya tahu saya tidak ada jatuh lagi di tempat ini, tapi tidak apa-apa saudara-saudara sekalian. Tuhan jualah yang akan memberkati kita semua. Dia pilih kasih banget loh. Biasa saya kasih 3 tahun 1 kali, 1 tahun 3 kali loh. Ini 1 tahun 1 kali, biarin aja loh, kualat loh. Oke, sudah kita nyanyikan lagu yang tadi kali ya bro ya. Oke, nah saya sama beliau ini suka-suka bercanda saudara-saudara. Tadi aja saya duduk di situ katanya, kata Ibu Desi, bosan denger khotbah lo, kenapa nggak bini lo yang khotbah? Hampir gua bagus-bagus gua nggak pulang. Kalau gua pulang tadi, pulang aja sekalian. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diri.
percaya dia akan jauh dari, dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, yuk semuanya berseru, panggil namanya, memanggil doa, menghampiri, percaya dia tak jauh dari, dia hanya sejauh doa. Musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saya percaya, saya tahu betul saudara datang ke tempat ini pasti ada sesuatu yang saudara bawa. Entah itu masalah, entah itu persoalan hidup. Saya tetap yakin saya punya Allah, saudara punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup untuk meneduhkan gelombang di laut Tiberias, gelombang di danau Galilea. Dia sanggup untuk menyembuhkan yang sakit kusta. Dia juga sanggup untuk menyembuhkan penyakit saudara, memulihkan keadaan saudara. Bapak Ibu tetap yakin, tetap percaya, jangan ragukan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah ragukan kemampuan Tuhan untuk menolong saudara. Pasti Tuhan tolong. Saya tidak tahu masalah saudara apa, saya tidak tahu persoalan saudara apa. Tapi bukankah Alkitab bilang dalam Matius pasal 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan, akan memulihkan keadaanmu, mendengarkan doamu, akan memberikan mujizat kepadamu. Tetap yakin, tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bukan saja bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Jamah kami semua, jamah kami semua, kami yang sedang duduk dan berseru memanggil nama Tuhan, datang kepada mereka, pulihkan keadaan mereka. Tanganmu yang berbekas paku itu, yang baru saja 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Dia di atas Kalvari. Sebelum di atas Kalvari dia menyusuri jalan Via Dolorosa. Tahukah saudara jalan Via Dolorosa itu apa? Jalan kesengsaraan. Beberapa langkah harus dia laksanakan buat saudara dan saya. Perhentian demi perhentian dia harus tanggung hidup saudara-saudara sekalian. Dia jatuh, dia pikul salib buat saudara dan saya. Dan di atas kayu salib, di atas Golgota, dia berkata, Tetelestai, it's finished, sudah selesai. Jamah anak-anakmu Tuhan, berkati anak-anakmu, pulihkan keadaan kami. Suami kami diberkati, Amen. istri kami diberkati, Yes. anak-anak kami diberkati, Amen. orang-orang yang kami kasihi pun diberkati Tuhan. Amen. Amen. Terima kasih Bapak. Berkati terus pelayanan di tempat ini. Berkati, kami mau setia dalam perkara yang kecil. Amen. Amen. Supaya Tuhan memberikan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar lagi. Berkati hamba-Mu Pastor Dedi. Tuhan, sahabat hamba-Mu ini, Tuhan memberkati. Yes. Tuhan memberkati. Engkau tahu, lihat kerinduan hatinya untuk membangun PD ini. Untuk membangun PD ini Tuhan. Tolong, tolong, tolong. Buktikan bahwa Engkau luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu. Seperti Tuhan merubah. Seperti Tuhan merubah sesuatu pada doa yang disampaikan oleh Hizkia. Aku juga mohon berkati persekutuan doa ini, berkati Grace Ministry ini, Tuhan.
Dengarkan doa kami. Amen. Dengarkan doa kami, ya Allahku. Coba berkati Pastor Dedi, berkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya, berkati keluarga besarnya, berkati jemaat yang dipimpinnya ini. Sekali lagi hamba berdoa, kayak mau setia dalam perkara yang kecil ini, supaya Tuhan anugerahkan kembali perkara-perkara yang luar biasa besar dalam tanggung jawab kami. Biar kami komitmen, apapun yang terjadi, kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Diberkati Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur sudah firman dari Pastor Matius Patinasarani yang sudah share, yang mana setiap kita harus berdoa, ya. Dan tadi saat pas duduk, coba bisa dibuka di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ada? Ada ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, kemudian yang ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita harus berdoa dan kita harus mempunyai, seperti yang tadi Pastor Matius bilang, kita harus punya saat teduh kayaknya ya. Nah, saya ada kalimat sedikit untuk yang boleh dikatakan kalau misalkan saat teduh. Kalau saat teduh itu boleh bilang itu saatnya kita kangen-kangenan sama Tuhan. Ya. Karena kita percaya bahwa kalau kita punya rasa kangen, pasti every moment, every time kita pasti pengen selalu dekat sama Tuhan. Ya. Jadi benar banget seperti yang tadi dibilang sama Pastor Matius, ya. Apapun itu, apapun masalah kita, itu kita berdoa gitu. Apalagi waktu pas beliau menghadapi masalah, ada istrinya ada di rumah sakit, itu kami tahu banget ya bagaimana beliau, bagaimana perjuangannya, pagi jadi siang, siang jadi pagi, semuanya ya kita bantu dalam doa. Dan kami juga teman-teman berpikir bahwa wah ini kayaknya sudah tidak mungkin. Tetapi ada satu hal yang berbeda, satu hal yang Tuhan lakukan, membalikkan semua keadaan itu menjadi lebih baik. Dan lama kami tidak bertemu sampai terakhir kemarin saya ada di Bogor, diundang di gerejanya Pak Matius. Di situ pertama kali lagi saya ketemu sama istrinya beliau, dan wow, sehat luar biasa. Dan puji Tuhan, itulah janji Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah berhutang siapapun kita. Intinya adalah saat kita mau berserah, saat kita mau punya rasa kangen-kangenan sama Tuhan, pasti ada jalan, pasti Tuhan juga akan sayang sama kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sekali lagi thank you untuk Pastor Matius Patinasarani ya, dan tentunya pasti akan terus diundang. Dan terima kasih atas sharingnya malam hari ini. Puji nama Tuhan. Baik, ya sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa, yang menegur kami, yang terus mengingatkan kami bahwa kami harus tetap berdoa. Apapun yang terjadi, kami tetap harus berdoa. Karena berdoa itu merupakan suatu rasa kangen kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persembahan yang diberikan. Dan ada sedikit pengumuman saja, ya. Oke, kita akan mulai lagi itu tanggal 6 Mei untuk bulan depan. Jadi tanggal 6 Mei akan dilayani oleh Pastor Lydia Palit Javari. Kemudian tanggal 20 Mei oleh Pastor Jesse Lantang. Nah, untuk bulan Mei ya, kita akan tidak di sini, melainkan kita pindah ke Danau Sunter ya. Kita tolong dimatiin dulu. Yang paling tinggi ya. Oke. Yang paling kita pindah ke Danau Sunter, yaitu Danau Indah Raya ya. Jadi untuk seterusnya kemungkinan besar kita akan di Sunter ya. Jadi kita mulai tanggal 6, mulai bulan Mei ya. Jadi kita tidak di sini lagi ya. Jadi diharapkan nanti akan ada di WA group nanti ya, gitu. Dan mudah-mudahan ya kita terus ikutin apa yang jadi plannya Tuhan sebentar ini, dan kita akan terus ikutin aja apa yang Tuhan mau dalam PD. Oke, saya rasa itu aja. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yohan bisa berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semua, sehingga kami mau tetap setia dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya seperti Engkau menjawab doa Hizkia, Engkau menjawab doa-doa kami pun Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan itu di dalam hati kami, dan firman-Mu menjadi tempat dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Pates yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus dia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada pada kehidupan hamba-Mu, keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk PD Grace Community ini Tuhan. Engkau bawa PD Grace ini Tuhan terus ada dalam agenda Tuhan, terus ada dalam rencana-Mu Tuhan. Biar kami mau tetap sepakat, kami mau tetap sehati, berjalan dalam visi dan misi Tuhan.
sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kami yang sudah hadir. Engkau memberkati kami dan juga semua umat-Mu yang mungkin tidak sempat hadir juga Tuhan memberkati. Bahkan tempat ini di mana kami juga boleh beribadah, Engkau berkati Wisma Stako ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami pun kami berdoa berkat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, atas pemerintahan dan atas pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Biarlah berkat hikmat dan takut akan Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Bahkan kami lepaskan damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami, atas penduduk negeri kota Jakarta dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari sorga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan terus memberkati kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di bulan Mei. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.